Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-9 mulai ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Lukas pasal 9 mulai ayat 57 sampai ayat 62. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya mengikut Dia dengan cara yang benar. Dan Dia ajarkan itu melalui peristiwa di mana ada orang yang mau mengikut Dia dan ada orang yang Dia ajak untuk mengikut Dia. Dan respon dari orang itulah yang dijadikan oleh Yesus menjadi materi untuk memberi pelajaran kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya mereka mengikut Yesus. Hari ini saudara, saya dan saudara, kita adalah pengikut Kristus. Tetapi pertanyaannya hari ini, sudahkah kita mengikut Yesus dengan cara yang benar? Karena sekali lagi menurut saya saudara, bahwa hal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah pengiringan kita akan Tuhan. Lebih penting dari segala apapun. Pengiringan kita akan Yesus itu lebih penting dari apapun. Karena di dunia ini kita mengerjakan banyak hal yang penting. Kita mencari nafkah, kita berjuang,
kita mempersiapkan masa depan, kita melakukan banyak hal, kita meniti karir, kita menempuh pendidikan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya itu penting, saudara. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah pengiringan kita akan Tuhan. Karena pengiringan kita akan Yesuslah yang akan berdampak kepada kekekalan. Kalau kita berjuang untuk kesuksesan dunia ini, segala sesuatunya itu akan kita tinggalkan. Bahkan dunia ini akan lenyap, sehingga semuanya itu tidak akan ada artinya, saudara. Kalau kita berjuang untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, satu saat semuanya itu akan tinggal nama. Tetapi kalau kita mengikut Yesus dengan cara yang benar, setelah kita mati pun, kita akan masuk kekekalan sampai selama-lamanya, masuk sorga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya, saudara, pengiringan kita akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada semuanya. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak orang yang tidak terlalu peduli apakah pengiringannya akan Tuhan sudah benar atau tidak. Kalau cara dia bekerja untuk meraih keberhasilan, dia akan urus, akan perhatikan betul apakah itu sudah benar atau tidak. Cara dia meraih gelar, dia akan urus, dia akan perhatikan apakah sudah benar atau tidak, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi cara mengikut Yesus yang berhubungan dengan kekekalan, seringkali orang asal-asalan. Padahal itulah yang akan berdampak sampai kekekalan selama-lamanya. Itu sebabnya pagi ini, saudara, saya mau menantang saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana pengiringan saudara akan Tuhan. Sudahkah saudara serius memperhatikan dan membenahi cara pengiringan saudara akan Tuhan? Dan sudahkah saudara mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan dengan benar? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama saat ini, saudara. Dan kita akan belajar dari konteks ini. Ada 3 cara mengikut Yesus dengan benar. Yang pertama, saudara, di mana ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi yang pertama, ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Dan ketika dia berkata demikian, saudara, hal yang menarik yang saya rindu kita renungkan dan belajar adalah ayat 58, saudara, di mana Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa maksud Yesus mengatakan hal itu, saudara? Kepada orang yang berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, maksudnya dirinya sendiri, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mau menegaskan dari sana tentang bahwa tidak ada jaminan dari sisi fasilitas. Dan Yesus mau menegaskan dari sana adalah bahwa orang yang mau berkomitmen mengikut dia harus siap mengikut dia apapun kondisinya, apapun keadaannya, sekalipun tidak ada jaminan fasilitas. Dia berkata anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Tidak ada kemewahan pada waktu itu. Dan orang yang mau mengikut dia, Yesus mau mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus siap mengikut dia sekalipun pada waktu itu tidak ada jaminan itu. Artinya, saudara, prinsip pertama, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah siap tetap mengikut dia apapun keadaannya, apapun kondisinya. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Pengiringan kita akan Yesus, saudara, itu adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita urus, karena itulah yang akan berurusan dengan kekekalan. Dan dalam pengiringan kita akan Tuhan, cara yang benar yang pertama adalah bahwa kita harus siap mengikut dia apapun kondisinya, apapun keadaannya. Terlalu banyak, saudara, orang mengikut Tuhan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada orang mengikut Tuhan hanya supaya diberkati usahanya.
Ada orang mengikut Tuhan hanya supaya disembuhkan penyakitnya, dijawab doanya, dia mengalami mujizat, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya setuju bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan akan mengalami berkat, akan mengalami mujizat. Saya percaya karena saya sendiri dalam mengikut Tuhan, saya mengalami banyak berkat Tuhan. Saya banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Jawaban doa itu adalah satu hal yang hari demi hari aku alami dalam hidup ini ketika aku mengiring Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah jika misalnya itu tidak ada, apakah kita masih tetap akan mengikut Tuhan? Jika seandainya doa saudara tidak dijawab, apakah saudara akan tetap mengikut Tuhan? Jika seandainya saudara tidak diberkati, apakah saudara akan tetap mengikut Tuhan? Dengar saudara, orang yang mengikut Tuhan dengan cara dan sikap yang benar, aku percaya orang itu akan diberkati, orang itu akan dijawab doa-doanya, dia akan mengalami mujizat dan sebagainya. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa mari kita benahi sikap kita. Adakah satu komitmen dalam hidup kita, sikap dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kesusahan, penderitaan dan sebagainya, kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun kita sakit dan Tuhan belum melakukan mujizat, kita belum mengalami mujizat, kita akan tetap ikut Tuhan. Begitulah seharusnya cara kita mengikut Tuhan. Kalau demikian komitmen anak-anak Tuhan, saudara, mengikut Tuhan, maka anak-anak Tuhan akan menjadi anak Tuhan yang militan. Apapun tidak akan bisa menggoyahkan dia. Kesusahan, penderitaankah, apapun, kekuranger, apapun tidak akan bisa memisahkan dia dari Tuhan. Karena sudah ada satu komitmen bahwa apapun kondisinya, dia akan tetap mengiring Tuhan. Itu seharusnya, saudara, cara mengikut Tuhan. Karena Yesus pun sudah mati bagi kita. Kita pun seharusnya siap menderita, bahkan mati untuk Yesus. Itulah cara mengikut Tuhan dengan benar. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian peristiwa kedua yang dari sana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana harus mereka mengikut Yesus, di mana ayat 58 Yesus berkata begini, lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kemudian ada seorang lain, saudara, Yesus sendiri yang berkata kepada orang itu, ikut aku, nak. Tetapi kemudian orang itu menjawab, izinkanlah aku terlebih dahulu menguburkan Bapakku. Saudara, kita harus paham di sini bahwa bapak dari orang ini belum mati. Karena kalau bapaknya sudah mati, tidak mungkin dia mengikut Yesus. Seperti itu, saudara. Artinya bapaknya masih hidup, tapi dia sebenarnya mau mengatakan bahwa izinkan aku menunggu bapakku mati dulu, lalu kemudian aku kuburkan, nanti aku ikut engkau. Artinya apa yang ada di sana sebenarnya? Penundaan. Lalu kemudian dijawab oleh Yesus, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dengar, saudara, hal kedua yang ditegaskan oleh Yesus cara mengikut dia adalah bahwa kita tidak boleh menunda untuk mengikut dia, dan kita tidak boleh menunda untuk melakukan tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita? Memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil. Mungkin saudara berkata bahwa saya bukan pendeta, saya bukan penginjil. Dengar, saudara, tanggung jawab memberitakan Injil itu bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya penginjil, tapi kepada setiap orang. Karena amanat agung itu diperuntukkan kepada setiap orang. Saudara, saya dan saudara yang telah mengalami keselamatan di dalam Yesus, yang telah percaya Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kita percaya bahwa nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan, dan kapanpun kita mati kita pasti masuk sorga. Dengar, saudara, orang-orang lain juga membutuhkan sorga. Kalau ada keluarga saudara yang belum percaya kepada Yesus dan mereka mati, mereka pasti masuk neraka, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Itu sebabnya saya dan saudara punya tanggung jawab memberitakan berita Injil
kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang lain. Kita punya tanggung jawab itu, dan kita tidak boleh menunda, saudara. Lakukan segera, karena saudara tidak tahu kesempatan itu sampai kapan. Beritakan Injil, jangan menunda ikut Tuhan, jangan menunda untuk melayani Tuhan, jangan menunda untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang saudara cintai. Begitulah seharusnya kita mengikut Yesus. Jangan menunda, sekali lagi jangan menunda. Kerjakan tanggung jawab saudara, ikut Tuhan dengan sungguh, lakukan tanggung jawab pemberitaan Injil dengan sungguh. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, hal ketiga cara mengikut Yesus, ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ada orang lain lagi, saudara, ini dia lagi yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku mau mengikut Engkau." Tetapi dia berkata, "Izinkan aku pamitan terlebih dahulu." Lalu kemudian ayat 62 Yesus menjawab, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Artinya orang ini sudah maju, tetapi dia mau mundur lagi dulu, nanti maju lagi. Lalu Yesus berkata, orang yang siap untuk membajak lalu menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Artinya untuk mengikut Yesus itu tidak ada kesempatan untuk maju mundur. Sama seperti membajak, satu-satunya jalan, satu-satunya pilihan adalah terus maju. Kalau tidak maju maka akan rusak. Demikian saya dan saudara dalam kita mengikut Tuhan. Cara mengikut Tuhan dengan benar adalah kita harus tetap maju. Tidak ada pilihan yang lain, maju terus. Karena jalan kita sudah benar, tujuan kita sudah benar, fokus kita sudah benar, pengiringan kita akan Tuhan sudah benar, dan tidak boleh mundur, tetap maju, terus maju. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sudah merenungkan firman Tuhan adalah bahwa hal yang paling penting dalam hidup kita adalah pengiringan kita akan Tuhan. Hari ini saudara akan bekerja, itu penting. Hari ini saudara akan berusaha, itu penting. Hari ini saudara akan berbisnis, itu penting. Semuanya penting. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah pengiringan kita akan Tuhan. Karena pengiringan kita akan Tuhanlah yang akan berdampak kepada kekekalan. Sedangkan apa yang kita perjuangkan hari ini semuanya akan kita tinggalkan. Itu sebabnya penting untuk kita mengoreksi apakah kita sudah mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Dan pagi hari ini saudara kita sudah belajar bahwa cara mengikut Tuhan dengan benar adalah bahwa kita harus siap mengikut Dia apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dan cara mengikut Tuhan dengan benar adalah bahwa kita tidak boleh menunda waktu. Tetap ikut Tuhan, kerjakan tanggung jawab kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Biarlah hari ini dalam saudara bekerja, saudara gunakan kesempatan itu untuk beritakan berita Injil kepada saudara-saudara, kepada teman sekerja dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, dalam kita mengikut Tuhan tidak boleh maju mundur, terus maju. Puji Tuhan, saudara, hari ini pastikan pengiringan saudara akan Tuhan, saudara mengiring Dia dengan benar. Biarlah firman Tuhan ini menyegarkan saudara, memberi semangat motivasi bagi saudara untuk mengikut Tuhan dengan benar, untuk mengerjakan pekerjaan saudara dengan benar. Kalau saudara mengikut Tuhan dengan benar, maka saudara pun akan mengerjakan segala pekerjaan bisnis saudara dengan benar. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Tetap maju, tetap semangat. Kita akan berdoa bersama sebelum melakukan aktivitas kita, saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anakmu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anakmu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini.
Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka.
Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anakmu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anakmu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anakmu, bisnis mereka, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anakmu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anakmu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anakmu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anakmu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anakmu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anakmu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anakmu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi namamu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anakmu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anakmu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anakmu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak
mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.